Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Insan Akademia ya dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Aldi di sini. Nah, pada hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu atau bintang tamu pada ini siang, sore atau malam ya? Siang. Sembarang saja karena tergantung yang nonton, toh? Ya. Oke. Diucapkan saja semuanya. Okay. Oh ini salam kenal terlebih dahulu. Anda siapa? Fajar Naming ya. Itu nama artis saya mungkin. Oh, kelak nanti saya jadi artis ya. Ya, oke. Didoakan saja. Oh iya, program studi Anda apa ya? Perbankan syariah. Ini Ya. cocoknya ini pakai Anda atau kami? Anda, kita atau ide? Om aja. Om ya. Oke, Om. Oke. Kalau tidak salah, Fajar Naming ini merupakan salah satu ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa di PEBI. Ya, tahun kemarin. Tahun kemarin, oh bukan tahun ini. Udah mantan ya, udah mantan. Ini di mana nih Bang kalau mantan? Ya. Tujuan Anda diundang itu kita mau ulik kegiatan FEBI Fest itu sendiri, mulai dari kenapa namanya FEBI Fest, kenapa bukan FEBI Award. Iya. Seperti kuat kan, Iya. award. Kemudian apa saja lomba yang ada di dalamnya, dan mungkin ada motivasi sedikit dari untuk penonton dimanapun Anda berada di rumah gitu. Iya. KB. Ya, untuk Anda yang membutuhkan motivasi, saya bukan motivator ya. Mungkin gimana itu? Ya, tolong dicatat itu, saya bukan motivator ya. Oke, saya jelaskan lebih kembali ke awal terciptanya FEBI Fest ini. Jadi asal mula FEBI Fest itu di tahun 2019 ya, sebelum pandemi datang. Ya, walaupun di tahun itu akhir tahun ada COVID-19. Nah, ada COVID-19, tapi sebelum itu sudah ada FEBI Fest ini. Kenapa namanya bukan FEBI Award seperti di fakultas-fakultas lain, Tarbiyah Award, Syariah Award, Fuad Award? Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu ciri khas di fakultas FEBI agar tidak seperti dengan fakultas-fakultas lain. Saya tidak tahu secara mendetail apa yang menyebabkan dan yang mencetusnya siapa, tapi itu salah satu mungkin alasannya. Nah, kenapa FEBI Fest ini tidak seperti fakultas-fakultas lain menggunakan kata award. Ya, mungkin menjadi ciri khas di FEBI itu tersendiri. Tapi boleh saya potong? Jadi tahun berapa Ki jadi ketua Dema? Saya ketua Dema di tahun 2021. Oh, 2021. Iya. Berarti ini FEBI Fest sudah jalan berapa tahun? Udah FEBI Fest yang ketiga. Nah, iya. cuma di tahun 2020 nggak ada FEBI Fest. Karena pandemi ya, pandemi yang parah pada waktu itu ya. Siap, betul. Ya, oke. Untuk saya sepak terjangnya di FEBI Fest ya, saya berpartisipasi di tahun 2019, termasuk juga di hari itu kan kita maba ya kalau nggak salah, kita kan angkatan 2018 semester 2. Nah, saya sudah terjun menjadi panitia. Jadi ini sudah yang ketiga ya, dan mungkin menjadi yang terakhir ya, menjadi yang terakhir ya. Artinya masih dipercayakan oleh dosen-dosen di fakultas untuk memandu atau membantu mereka untuk menjalankan FEBI Fest ini. Terkait lomba-lombanya kan setiap tahun ada beberapa cabang, ada ilmiah, olahraga dan seni ya. Saya kurang ingat di tahun 2019, udah agak lama juga ya, udah agak lama. Cuma yang masih fresh yang di tahun 2021. Ada 3 cabang dan ada 22 lomba. 22 lomba di tahun 2021. Di tahun ini ada 3 cabang lagi dan ada sekitaran 14 lomba ya. 14 lomba. Cuma yang paling populer mungkin di kalangan teman-teman ya seperti futsal, volley, yang olahraga populer. Ya, Mobile Legend untuk teman-teman. Ada Mobile Legend lagi untuk tahun ini. Mungkin di wilayah ilmiah ada debat, esai, dan kalau di khususnya kami di Fakultas PEBI ada Syariah Business Plan ya. Nah, Syariah Business Plan ya. Fakultas Ekonomi kan kami merancang bisnis, baru planningnya, baru perencanaannya. Nah, kalau di wilayah seni tahun ini ada nyanyi solo, ada duta FEBI, juga. Ya, oke. Duta FEBI. Iya. Apa sebenarnya fungsinya duta? Peran duta ini berperan untuk apa sih di fakultas kan? Ya. Sebenarnya apa peran mereka? Karena selama ini kan saya lihat apakah mereka dikumpulkan dari duta FEBI tahun 2001, 2002 sampai 2021 melawan kejahatan di muka bumi ini atau bagaimana? Apa sih melawan kejahatan? Nah, jadi begini ya. Duta FEBI itu kan sudah ada 2 kali FEBI Fest sebelumnya dan sudah ada 2 duta. 2 juta itu honor. Sudah ada 2 duta ya. Sudah ada 2 duta yang telah tercipta terlalu tinggi ya. Telah hadir di fakultas kami, di Fakultas PEBI. Telah ada 2 duta. Jadi
kalau ingin dipertanyakan tentang apa peran duta tersebut hadir di fakultas kami, ya salah satunya mungkin dia menjadi representasi mahasiswa, bahwa duta ini adalah orang yang terbaik dari mahasiswa tersebut, orang yang tercerdas, bicara di depan umum bagus, komunikasi dengan dosen bagus, dia menjadi teladan untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Fungsi dari duta itu. Nah, cuma di titik sekarang kan lagi santer-santernya kampus ingin bersosialisasi. Duta juga berperan penting dan berfungsi di sini untuk turun sebagai orang yang sangat lebih tinggi lah secara baik dari intelektual, segi penampilan di fakultas kami sangat penting untuk melakukan sosialisasi agar apa bisa menarik siswa nanti untuk menjadi mahasiswa di Yayan Parepare. Itu salah satu fungsi pentingnya. Jadi fungsi pentingnya di Iya, duta. Lebih ringannya kita bilang sebagai contoh lah. Iya, teladan. Ya. Iya. Karena kalau bilang representasi bilang apa itu? Iya. Apa sih itu representasi? Oke, seperti itu di. Hei, Jadi hei. mungkin kita termasuk salah satu duta karena saya lihat penampilan Anda keren, komunikasinya keren juga. Iya. Saya duta. Iya. Juta saya. Kalau saya ingin dihonor dengan juta. Nah, berbicara tentang lomba, ini kan VB Fest lomba kan? Iya. Nah, lomba. Kemudian pasti ada kendala yang terjadi di dalamnya. Entah itu dari technical meetingnya atau bagaimana. Coba bisa berbagi sedikit kan? Untuk kendala-kendala yang pernah terjadi ini cuma satu saja sih. Di technical meeting itu simple saja yang dibahas. Lomba kan secara umum di kepala teman-teman sudah ada experience masing-masing, sudah ada pengalaman masing-masing yang tertanam. Futsal, volley, itu dari SD atau dari SMP, dari kapanpun sudah ada tertanam di kepalanya. Jadi technical meetingnya biasa itu cuma kurang kendala di wilayah itu. Cuma yang menjadi kendala biasa untuk teman-teman, baik bukan dari kompetisi di VB Fest saja ya. Saya tidak menyuruh di fakultas lain, cuma secara alamiah, secara natural, saya melihat teman-teman mahasiswa begini. Terlalu ambisius dalam memburu gelar juara. Nah, bagus, ada buruknya. Ya, bagusnya mereka berusaha maksimal ketika ambisius memburu gelar juaranya. Yang menjadi masalah adalah menghalalkan segala caranya. Salah Biasanya di VB Fest tahun ini, bahkan di 2022 ini, kemarin pemain volley saking inginnya juara, saya tidak menyebutkan prodinya ya. Iya, enggak apa-apa. Ada saya tidak menyebutkan. Tidak mau kan saya di blacklist. Ada yang dari prodi kami meminjam saja ya, mengimpor mahasiswa dari fakultas lain untuk dijadikan peserta. Memang salah tuh Ya, itu yang menjadi bahaya mungkin. Salah. Ya, cara-caranya, niat ambisinya, niatnya ingin menjadi juara bagus. Kita harus jadi manusia kompetitif dan mengusahakan semaksimal mungkin apapun yang ingin kita capai. Cuma cara untuk mencapainya yang harus digunakan cara-cara yang halal ya. Harus diperbaiki. Nah, mungkin wilayahnya kami dari panitia seperti itu. Ya, saling protes satu sama lain. Sebenarnya seluruh lomba ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lomba apapun itu, apalagi kalau di taraf kita yang di kampus agama ini. Ya. Tapi itu kemarin diselesaikan kekeluargaan cinta ya. Ya, artinya ada di diskualifikasi. Kalau parah seperti itu kan itu ingin mencurangi dan kita tidak ingin melihat ya. Tapi mahasiswa Yayan ada yang tidak berintegritas tentunya ya. Mungkin setelah kejadian itu ya teman-teman yang lain melihat dan itu menjadi pembelajaran untuk mereka semua. Nah, jangan membenarkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya mengenai tentang sportivitas kepada kita pribadi. Jadi jangan macam-macam. Apalagi misalnya itu dikenali mau curang tapi lewat metode. Kita mau bahas tentang tujuan kegiatan kita ini apa. Kalau saya pribadi tujuannya sambung silaturahmi. Tapi kadang juga kalau kita ikut lomba justru menimbulkan perkelahian. Si bombe kita. Istilahnya orang sini. Coba bagaimana sebenarnya apa tujuannya ini kegiatan? Ya, betul. Salah satu tujuannya itu silaturahmi ya, teman-teman. Jadi jangan ada yang ikut lomba terus di dalam lomba memutus silaturahmi. Betul. Sangat kontradiktif dengan tujuan awalnya. Ya. Jadi teman-teman, Anda yang turun lomba yang niatnya dari awal hanya untuk mencederai orang, Anda keluar dari kampus saja. Ya, ini kampus yang beretika loh, lebih orek kadana ya. Tapi kayaknya sudah berganti moto. Oke ya, selanjut. Oke ya, tujuan kegiatan tadi menyambung tali silaturahmi teman-teman mahasiswa.
Selain itu, ini tujuan utama juga mencari regenerasi Betul. untuk Oh iya betul. teman-teman mahasiswa yang masih muda-muda. Anda yang tua-tua jangan ikut lagi. Anda mau apa? Tampil, eksis. Sudah cukup. Bukan waktunya dia. Cukup. Iya, sudah bukan waktunya. Kalau kecuali dengan alasan mahasiswa di prodi Anda kurang, Anda bisa terlibat. Tapi kita ini mencari regenerasi. Untuk apa? Setelah dipertandingkan secara mahasiswa di fakultas, dipertandingkan lagi nanti di institusi. Setelah dipertandingkan di institusi, dikeluarkan oleh kampus untuk mencari kompetisi agar bisa mengharumkan nama kampus. Kalau bisa bahkan mengharumkan nama bangsa, teman-teman ya. Jadi janganlah ada niatan-niatan yang untuk mencederai, apalagi kalau atlet bagus. Ingin mencederai baik secara fisik maupun psikis. Anda juga ini kadang berkata tidak sopan di lomba ya. Hati-hati Anda ya semua. Ya sudah Om. Ini kayak om kuliah bicara. Oke. Jadi kita bahas lagi tadi kan sudah tujuannya. Apa harapan Anda sendiri? Harapannya ke teman-teman semua ya, kita ingat, saya itu sangat takut karena prediksi sama orang 2045 itu kita bonus demografi. Kalau kita tidak punya skill, kemampuan di masa sekarang, tidak mau aktif bergerak, ya ide itu akan terwujud ketika kalian sudah bergerak ya. Sebesar apapun idenya, kalau tidak bergerak ya itu cuma halusinasi. Betul sekali dibilang, kalau ide terus bisa aja halusinasi, karena kegiatan ini sebenarnya hampir jadi halusinasi. Untung ada saya sebagai untung. narasumber pertama. Betul. Kalau tidak memang kayak mau bergerak tidak akan jadi apa-apa. Sebenarnya ini kegiatan dari 2020 kayak mau bikin ini. Iya. Saya harapannya ya masih berlanjut terus ya. Amin. Bisa menemukan talent yang lebih dari saya. Yang lebih dari saya juga paling. Iya. Tapi tidak mau terganti. Baru dia pertama ya. Bisa jadi saya ganti Anda. Jangan dong. Udah nanti kira makan apa saya. Sumpah. Ternyata seru-seru juga ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Tapi terima kasih juga sudah datang. Jarang-jarang kayak ini serius. Biasanya selalu bercanda. Baik, kita cukupkan Di. Ya, oke. Atau masih ada mau disampaikan tapi sudah statement close tadi ya. Cukup. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Tapi terima kasih. Semua tegang sekali kah? Nggak tahu kenapa.